Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi bincang-bincang singkat tentang pemahaman dan implementasi ISO 17025 untuk laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sedikit kita mereview bahwa video sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang klausul 7, yaitu tentang persyaratan proses. Sebagaimana kita ketahui bahwa klausul 7 atau persyaratan proses di dalamnya ada 11 konsensus. Dimulai dari 7.1, 7.2, 7.3 sampai dengan 7.11. 7.1 yaitu tentang kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Ini telah kita diskusikan video sebelumnya. Kemudian 7.2 yaitu tentang seleksi, verifikasi, dan validasi metode uji atau metode kalibrasi. Kemudian 7.3 tentang sampling, 7.4 yaitu tentang pengelolaan sampel uji dan sampel yang untuk dikalibrasi. Kemudian 7.5 tentang rekaman teknis, 7.6 tentang uncertainty atau ketidakpastian pengukuran, 7.7 tentang jaminan mutu, 7.8 tentang pelaporan, 7.9 tentang komplain pelanggan, 7.10 tentang corrective action, dan yang terakhir 7.11 tentang manajemen atau pengelolaan data. Nah, bincang-bincang kita pada kali ini Bapak Ibu sekalian yaitu kita akan mendiskusikan tentang pemahaman dan implementasi klausul 7.2 yaitu tentang verifikasi dan validasi metode uji. Nah, secara fundamental Bapak Ibu sekalian, kenapa metode uji ini perlu divalidasi dan perlu diverifikasi? Sebagaimana telah kita pahami bahwa ini adalah konsensus. Konsensus ISO di 7.2 disebutkan semua metode uji yang digunakan oleh laboratorium harus sesuai. Nah, tolong Bapak Ibu garis bawahi kata-kata sesuai. Kata-kata sesuai maknanya untuk membuktikan metode ini sesuai atau tidak sesuai, maka perlu dilakukan pembuktian. Pembuktian ini bisa dikatakan sebagai uji coba. Nah, pembuktian atau uji coba ini sebenarnya adalah semangat daripada validasi atau verifikasi metode uji. Jadi sekaligus mungkin Bapak Ibu sekalian kita klarifikasi di sini, sebab masih ada sebagian di antara kita mengatakan bahwa jika kita menggunakan metode uji yang merujuk dari suatu standar, baik standar nasional maupun standar internasional, sebagian orang mengatakan tinggal pakai saja, karena itu sudah dikonsensuskan secara nasional atau internasional. Nah, pemahaman ini perlu kita koreksi. Yang benar, semua metode uji sesuai dengan konsensus ISO 17025 harus dilakukan validasi atau verifikasi sebelum digunakan untuk menguji sampelnya pelanggan atau untuk mengkalibrasi sampelnya pelanggan. Nah, pertanyaan fundamental Bapak Ibu sekalian, kenapa perlu dilakukan uji coba? Uji coba adalah pemahaman sederhana tentang validasi. Ada beberapa alasan saintifik kenapa kita perlu melakukan uji coba. Yang pertama adalah orang atau kelompok atau organisasi yang membuat metode ini, baik metode standar atau non-standar, kemungkinan mereka menggunakan peralatan yang berbeda dengan peralatan yang kita miliki. Nah, secara teori disebutkan setiap peralatan mempunyai kepekaan atau sensitivity. Nah, sensitivity ini adalah kemampuan untuk mendeteksi sesuatu. Nah, sensitivity ini berbanding terbalik dengan waktu. Makin tua alat itu, maka sensitivity-nya, kepekaannya makin menurun. Sehingga kemampuan untuk mendeteksi parameter uji yang terdapat dalam sampel semakin lemah. Nah, orang yang membuat metode uji itu belum tentu usia alatnya sama dengan usia alat yang kita miliki. Sementara kita ketahui bahwa sensor
yang terdapat di dalam alat yang mempunyai kepekaan dengan sensitivity tertentu ditentukan oleh usia alat yang tersebut. Ini alasan saintifik yang kedua. Alasan saintifik yang pertama tadi, mohon maaf. Alasan saintifik yang kedua, orang yang membuat metode tersebut belum tentu keterampilannya sama dengan keterampilan yang dimiliki oleh personil laboratorium. Sementara kita pahami secara teori bahwa keterampilan personil laboratorium berbanding lurus dengan kemampuan untuk menghasilkan data yang teliti atau data yang akurat. Nah, ini berbeda, sehingga perlu kita uji coba sehingga sesuai dengan konsensus ISO untuk membuktikan metode itu sesuai atau tidak sesuai. Alasan yang ketiga, secara saintifik, barangkali orang yang membuat metode uji tersebut menggunakan reagensi atau bahan kimia yang mempunyai spesifikasi berbeda dengan reagensi atau bahan kimia yang kita gunakan. Sementara kita pahami secara teori bahwa spesifikasi bahan kimia berpengaruh terhadap kemampuan mendeteksi sesuatu di dalam sampel itu. Alasan saintifik yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jika ruangan berpengaruh terhadap hasil uji, maka kemungkinan ruangan yang digunakan oleh orang yang membuat metode uji tersebut berbeda spesifikasinya dengan ruangan yang kita miliki. Sehingga sangat beralasan kenapa ISO mengkonsensuskan metode apapun yang kita gunakan tidak diatur atau tidak dibatasi. Metode dari textbook, metode dari jurnal, metode dari diktat kuliah, atau metode standar, atau metode dari spesifikasi teknis tertentu, atau metode standar internasional. Atau bahkan kita perlu atau kita membuat metode sendiri. Pengalaman kami, beberapa lab yang kami dampingi, karena lab ini adalah lab riset, lab di dalamnya banyak peneliti, yang mereka membuat metode sendiri. Mereka bertanya kepada kami, Pak Adnan bolehkah itu? Kami katakan boleh, tetapi harus dibuktikan apakah sesuai atau tidak sesuai. Nah, itulah validasi metode uji. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita bertanya apa perbedaan antara validasi dan verifikasi. Nah, secara umum orang membedakan jika rujukan metode uji kita, rujukannya adalah bukan baku, maka kita pakai istilah validasi metode uji. Misalnya rujukan kita textbook, rujukan kita jurnal, rujukan kita dari diktat kuliah, atau bikin metode sendiri. Nah, kita pakai istilah uji cobanya namanya validasi. Dan jika rujukan yang akan kita uji coba adalah metode baku atau metode standar, misalnya SNI, atau USEPA, atau ASTM, atau IP, atau mungkin JIS, Japan International Standard, maka uji cobanya kita pakai istilah verifikasi. Baik validasi maupun verifikasi, teknis uji cobanya sama. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam uji coba, dalam uji coba ini kita mengenal istilah parameter validasi. Nah, parameter validasi ini menggambarkan kinerja daripada metode tersebut. Ada 11 secara teori, ada 11 parameter validasi atau verifikasi metode uji yang kita katakan atau sebagian orang mengatakan ini adalah gambaran tentang kinerja metode uji. Yang pertama adalah verifikasi metode uji. Kalau kami katakan metode uji di sini, automatically sudah termasuk di dalamnya metode kalibrasi. Yang kedua, akurasi metode uji. Yang ketiga, batas deteksi metode uji. Yang keempat, kita melaksanakan uji banding antar laboratorium. Yang kelima, kita menentukan uncertainty metode uji tersebut atau metode kalibrasi tersebut. Yang keenam, kita menentukan robustness-nya atau ketahanannya. Yang kesembilan, kita menentukan linearitas metode uji tersebut. Yang ke-10 kita menentukan selektivitasnya, kemudian kita menentukan sensitivitasnya, dan kemudian yang ke-10 kita menentukan melaksanakan perbandingan metode uji
antara metode yang kita validasi atau verifikasi dengan metode uji yang lain. Yang ke-11 adalah menentukan rentang ukur. Nah, inilah Bapak-Ibu sekalian bincang-bincang singkat kita mengawali tentang klausul 7.2, yaitu verifikasi atau validasi metode uji. Kami review sedikit bahwa sesuai dengan konsensus ISO, semua metode yang akan kita gunakan harus sesuai. Untuk membuktikan sesuai, perlu dilakukan uji coba. Nah, uji coba itu adalah pemahaman singkat tentang validasi metode uji dengan alasan saintifik yang kami sebutkan tadi. Ada 4 alasan kenapa metode perlu divalidasi. Nah, kemudian di dalam melaksanakan validasi metode uji, jika rujukannya non-standar atau non-baku, kita pakai istilah validasi. Jika rujukan yang kita akan uji coba metode standar, maka kita pakai istilah verifikasi. Nah, kemudian validasi atau verifikasi metode uji itu ada 11 parameter yang harus kita kerjakan. Nah, parameter-parameter ini menggambarkan kinerja dari suatu metode uji atau metode kalibrasi. Mulai dari presisi metode uji, akurasi metode uji, batas deteksi metode uji, uji banding antar laboratorium, menentukan uncertainty, menentukan robustness, ketahanan metode uji, menentukan linearitasnya, menentukan selektivitas metode uji, menentukan sensitivity metode uji, melaksanakan perbandingan metode uji, dan menentukan rentang ukur metode uji. Nah, yang terakhir Bapak-Ibu sekalian, di dalam setiap parameter-parameter ini, apakah menentukan presisi metode uji, menentukan akurasi metode uji, dan seterusnya, di dalamnya kita harus menentukan kriteria keberterimaannya, atau kriteria atau akseptan kriteria. Nah, akseptan kriteria ini banyak alasan untuk memilih apakah yang ketat, apakah yang medium, atau yang longgar. Ini ada beberapa alasan saintifiknya. Insya Allah akan kita diskusikan pada video-video berikutnya, masih tetap di klausul 7.2. Mohon maaf atas segala kekurangan, tetap semangat. Jadikan penerapan sistem mutu bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.